Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Kita kembali lagi bertemu dalam pembahasan discussion text. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari structure text discussion, yaitu isu. Baik, kita langsung saja masuk pada pembahasan tentang text discussion bagian struktur text isu. Yang perlu Anda pahami bahwasanya isu hampir sama dengan fungsi di thesis ya, pada text analytical exposition atau hortatory exposition materi kelas 11, yaitu gunanya untuk memperkenalkan topik, kemudian idenya bergerak dari sudut pandang umum menuju sudut pandang yang spesifik. Jadi topik yang lebih general, kurang umum, kurang spesifik, kemudian lebih spesifik. Jadi bergerak dari umum ke khusus ya, dan biasanya diakhiri dengan thesis statement, yaitu pernyataan tentang posisi terhadap topik. Jadi kalau untuk analytical dan hortatory memihak salah satu pro atau kontra, pada discussion dia lebih netral ya, antara positif dan negatif, pro atau kontra. Jadi pada intinya seperti tujuan dari text discussion adalah menunjukkan dua sudut pandang. Selanjutnya kita lihat mekanisme dari introduction paragrafnya ya. Sebenarnya ini berlaku untuk semua jenis introduction paragraph, yaitu tugas pertamanya adalah memperkenalkan topiknya. Jadi thesis statement bagian bawah, cuma kita perlu memperhatikan bahwasanya dia terdiri atas introduction sentences, transitional sentences, dan thesis statement. Sebenarnya transitional sentences ini bukan istilah resmi, tapi Bapak bantu untuk mendefinisikannya ya nanti. Yang pertama perlu kita lihat dulu adalah introduction sentences. Jadi ketika kita melihat dari umum ke khusus tadi ya, seperti di sebelumnya ada umum ke khusus tadi, dari umum ke khusus itu kita butuh pola, barangkali bisa mulai dari definisi barangkali ya. Ini tidak wajib ada ya, cuma bisa saja jikalau Anda misalnya menulis tentang atau menulis dalam bentuk discussion text, Anda mulai dengan definisi dulu juga boleh. Definisi ini ada dua, mungkin Anda nanti jabarkan, bisa dalam bentuk secara etimologi atau asal katanya, dari mana kata itu berasal. Misalnya ada suatu topik pembahasan misalnya tentang penggunaan kontak lens atau lensa kontak ya. Misalnya dari kata apa dia berasal barangkali, kemudian berasal dari bahasa apa sebenarnya, dan berikutnya secara etimologi ya, pertama tadi, berikutnya adalah secara terminologi barangkali, bisa saja seperti itu. Nah ini tergantung dari penulis sendiri. Kemudian barangkali ada sedikit penjelasan ini barangkali berupa studi kasus barangkali, atau penjabaran lebih jauh lagi terkait dengan topik yang dibahas, atau barangkali nanti bisa menambahkan historical background-nya atau latar belakang sejarah jikalau memang dibutuhkan. Jadi ini tergantung dari penulis ya. Ini tidak wajib ada ketiganya, tapi ini salah satu bentuk yang biasa digunakan oleh penulis. Kemudian ada transitional sentences. Transitional sentences ini barangkali yang mengarahkan kita untuk ke thesis statement. Thesis statement-nya barangkali mungkin ada beberapa sisi positif dan negatif dari kontak lens misalnya. Nah itu termasuk dalam nanti diantarkan oleh transitional sentences-nya. Jadi dari introduction tadi ditransisikan ya, dia peralihan bahasa, jadi mengarahkan lebih ke spesifiknya. Apa yang kita lihat tadi di sini adalah less spesifik tadi dan spesifik topik, baru nanti ke dalam thesis statement, pernyataan kita, apa yang mau kita bahas, misalnya positif dan negatif kan dalam hal ini ya. Kita contohkan pada ujian nasional misalnya. Mungkin pada saat kalian melihat video analytical exposition yang ada di channel YouTube Bapak, ini masih hal yang sama ya yang Bapak bahas, cuma mungkin sudut pandangnya sedikit berbeda. Misalnya ini bicara soal education, teaching and learning, evaluation, daily test, midterm test, final test. Nah, cuma kalau pada analytical exposition dia hanya memihak satu sisi. Jadi transisi dari definisi dan penjelasan tentang ujian nasional tadi menuju ke thesis statement itu hanya berisi
arahan positif atau negatif. Tapi di hal ini kita akan menunjukkan kedua-duanya. Jadi mengarahkan bahwasannya ujian nasional itu tidak selalu memberikan hal negatif seperti pikiran orang. Jadi perlu kita pahami barangkali ada sisi positif dan negatif dari ujian nasional. Jadi mengarahkan lah. Jadi fungsi transitional sentences adalah mengarahkan antara topik kita yang sudah mulai spesifik tadi menuju apa yang kita inginkan. Nah, kita lihat contoh paragrafnya ini sama saja dengan yang ada di video analytical exposition. Hanya saja ya, pada bagian sisi ini Bapak melakukan proses perubahan ya di sini. Nah, sampai udah mengarahkan bla 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 sampai di ujian nasional dimaksudkan untuk menguji tingkat pencapaian siswa di sekolah bla bla, mendorong pemerataan pencapaian standar kompetensi siswa di seluruh sekolah di Indonesia. Namun pada pelaksanaannya ujian nasional menimbulkan beberapa pro dan kontra. Nah, ini udah menunjukkan ya bahwasanya ini thesis statementnya udah mengarahkan bahwasanya kita akan membahas keduanya pro dan kontra. Berikutnya, nah kita bicara soal arguments. Nah, arguments kalau di analytical exposition tidak ada disebutkan pro atau kontra. Cuma kalau untuk di dalam bentuk discussion dia akan menyajikan bentuk pro dan kontra. Nah, perlu Anda pahami juga kalau paragraf arguments ini mengikuti aturan dari paragraf standar, yaitu adanya topic sentence, kemudian ada body. Untuk introduction sentence dan concluding sentence hanya sifatnya optional. Kalimat topik atau topic sentence itu adalah mengandung ide pokok dari keseluruhan paragraf tersebut. Nah, cara menentukan topik sentence ada baiknya. Misalnya Anda sudah punya thesis statement pro dan kontra. Barangkali Anda bisa melihat aspek berikut ini ya, agama, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan. Jadi ini lebih mudah kita untuk memikirkan sisi positif apa misalnya dari UN dari segi agama, atau sisi negatif dari UN dari segi hukum, ekonomi, kesehatan barangkali. Nah, itu tergantung dari kebutuhan penulis. Nah, nanti penjelasan panjang lebarnya di dalam argumentasi bisa didukung ya. Jadi topik sentence tadi bisa Anda kembangkan lagi dengan menggunakan kalimat pendukung seperti definisi, deskripsi, penjelasan, contoh, kutipan, atau statistik. Tergantung kebutuhan penulis. Jadi misalnya agama. Kalau agama ini bagusnya testimoni karena kita barangkali mengutip dari Al-Quran. Hukum juga demikian. Kalau ekonomi lebih bagus dengan statistik. Kalau kesehatan itu penjelasan dengan contoh, barangkali deskripsi juga bagus. Pendidikan, penjelasan dengan contoh. Sosial budaya, deskripsi, penjelasan, contoh barangkali. Pertahanan keamanan sama, studi kasus ya. Teknologi mungkin definisi perlu dimasukkan ke dalamnya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Anda, kebutuhan topiknya. Dan perlu Anda ingat juga, kalau misalnya ada sisi positif dari suatu topik ya, misalnya Anda bahas positifnya agama, apakah ada negatifnya di agama? Kalau dalam topik yang sama biasanya tidak ada ya. Kalau yang satu pro-nya ada di agama, mungkin kontranya nanti ada di kesehatan barangkali. Kalau pro-nya di hukum, barangkali yang lain di pendidikan. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya pro-nya ada di pendidikan, barangkali di hukum dia kontra. Jadi nggak harus dalam satu aspek yang sama. Barangkali ada yang bisa dalam satu aspek yang sama. Tapi kebanyakan tidak. Jadi perlu dipahami juga pro dan kontra. Kalau dalam discussion text ini, aspek yang digunakan antara pro dan kontra bisa saja berbeda. Jadi nggak harus dalam satu aspek yang sama. Misalnya pro-nya ekonomi, kontranya juga ekonomi. Kalau memungkinkan silahkan, tapi kalau tidak memungkinkan jangan dipaksakan. Nah, kita lihat. Nah, jadi mekanisme dari sebuah paragraf lagi ya. Mekanisme dari sebuah paragraf itu pastinya dari kalimat topik. Dan kalimat pertama sesudah kalimat topik itu pasti dianggap sebagai major support 1. Jadi ada istilah major support ya. Jadi supporting sentences itu ada major support, ada minor support. Yang major support ini tepat berada sesudah topic sentence kalau letaknya ya.
dia bertanggung jawab langsung menjelaskan topik sentence. Jadi apa yang Anda sampaikan tentang aspek tadi dijabarkan oleh major support 1 pertama kali. Tugas minor itu menjelaskan major. Bisa saja ada satu seperti ada di major support 2, bisa juga ada dua seperti di major support 1. Major support 2 tidak harus ada. Bahkan ada yang hanya punya satu major support. Ada yang bahkan punya major support 3 buah, 4 buah, atau 5 buah. Ada beberapa yang misalnya major support 1 punya 5 minor gitu. Ya kalau memang dibutuhkan, ingat tugas menjelaskannya, major menjelaskan topik, sementara minor menjelaskan major. Contoh, ujian nasional memberikan dampak negatif terhadap kesehatan siswa. Beberapa siswa yang akan mengikuti UN mengalami penurunan stamina dan jatuh sakit. Hal ini dikarenakan mereka kelelahan setelah belajar yang berlebihan tanpa istirahat. Selain itu, ada pula siswa yang mengalami depresi karena menghadapi UN. Tekanan mental yang didapatkan oleh siswa tersebut baik menjelang UN maupun setelah pengumuman kelulusan sangat tinggi. Nah, pada paragraf ini, kalau Anda perhatikan, kalimat pertama ini adalah kalimat topiknya. Jadi, ya, dampak negatif terhadap kesehatan siswa. Nah, ini kesehatan ya. Ya, beberapa siswa yang akan mengikuti UN mengalami penurunan stamina dan jatuh sakit. Stamina, ya, kata kuncinya. Hal ini dikarenakan mereka kelelahan setelah belajar yang berlebihan tanpa istirahat. Jadi, major support pertama adalah yang mulai dari beberapa siswa sampai dengan jatuh sakit. Penjabaran lebih lanjutnya atau jadi minornya adalah kalimat ketiga. Hal ini dikarenakan mereka kelelahan setelah belajar yang berlebihan tanpa beristirahat. Karena kok kenapa Bapak bilang kalimat ketiga ini menjelaskan kalimat kedua? Karena coba Anda perhatikan ada kata hal ini, ya. Ada kata-kata hal ini. Ya, kalau di bahasa Inggris ini cuma satu kata ya. It is because, it is caused by, it is because they. Jadi penjelasannya ini, hal ini menjelaskan kalimat sebelumnya. Menjelaskan apa? Penurunan stamina dan jatuh sakit. Sementara kalimat keempat, ada kata penghubung selain itu, ada pula siswa yang mengalami depresi karena menghadapi UN. Ini jatuh pada major support 2. Kenapa? Karena dia tidak lagi berhubungan dengan kalimat kedua dan ketiga. Kalimat keempat memiliki sudut pandang yang berbeda. Masih menjelaskan tentang kesehatan, tapi sudut pandangnya adalah mental. Sementara kalimat 2 dan 3 ini sudut pandangnya adalah kesehatan fisik. Nah, kalimat keempat juga diperjelas oleh kalimat kelima. Hanya saja, kalau pada kasus kalimat ketiga kita menggunakan kata ganti hal ini, pada kalimat kelima dia menggunakan kata lain, tapi masih merujuk pada kalimat keempat, yaitu depresi diganti dengan tekanan mental. Nah, kita lihat penjabarannya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini topik sentence-nya, ada major support 1 dijelaskan dengan minor support, major support 2 dijelaskan dengan minor support. Nah, baiklah. Demikian dulu penjelasan Bapak. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Barangkali di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang paragraf penutup ya. Sekaligus juga untuk melihat beberapa contoh discussion text di ujian madrasah yang diadakan setiap tahunnya ya. Kalau ujian nasional Anda mungkin materi wajib, kalau di ujian madrasah itu materinya materi dari lintas minat ada ya. Oke. Baiklah, terima kasih atas perhatian Anda semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.